Selamat pagi adik-adik, bagaimana istirahatnya semalam? Pagi ini yuk kita saat teduh dulu merenungkan firman Tuhan. Kita mulai dengan doa ya. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah dan udara yang bisa kami hirup. Saat ini kami ingin merenungkan firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang menerangi hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan kita hari ini adalah Main Hakim Sendiri. Ayat hafalan diambil dari Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Adik-adik, apakah kalian pernah melihat seorang hakim? Hakim adalah salah satu profesi. Tugas seorang hakim adalah memeriksa dan memutuskan suatu masalah atau perkara. Seorang hakim berhak untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, lalu memberikan hukuman bagi pihak yang bersalah. Menjadi hakim itu tidak mudah karena butuh keahlian dan kebijaksanaan. Kalau ada di antara adik-adik yang suatu saat ingin menjadi hakim, pastikanlah kamu selalu meminta hikmat dan keberanian dari Tuhan untuk bisa memutuskan dengan benar, sehingga kamu dipakai Tuhan untuk membela dan menolong banyak orang yang membutuhkan. Nah, apa nih hubungannya hakim dengan saat teduh kita hari ini? Ternyata Tuhan Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya agar jangan menghakimi. Wah, apakah itu berarti Tuhan tidak setuju kalau kita menjadi hakim? Bukan seperti itu maksudnya. Kalau kita menjadi hakim sebagai bagian dari panggilan Tuhan, itu sangat baik. Tapi yang Tuhan tidak setuju adalah kalau kita menjadi hakim sendiri. Kita menilai suatu masalah, menghukum orang lain tidak dengan kebijaksanaan, tapi dengan semau kita. Itulah yang disebut main hakim sendiri. Misalnya, apakah kamu pernah bertengkar dengan kakak atau adik? Mungkin kalian rebutan mainan atau rebutan memilih tontonan. Pada saat bertengkar, biasanya apa yang kamu rasakan? Biasanya, saat bertengkar kita akan merasa kita yang benar, dia yang salah. Kita mungkin berpikir, kenapa sih dia mengganggu? Kenapa sih pilihan dia gak oke banget? Kenapa sih dia gak ngerti-ngerti? Tapi tahu gak? Sebenarnya apa yang kamu rasakan juga dirasakan oleh mereka. Mereka pun berpikir yang sama. Jadi akhirnya sama-sama merasa dia yang salah. Bagaimana ini? Jadi bolak-balik kan? Itu sebabnya dalam perikop tentang menghakimi ini, Tuhan Yesus menanyakan satu pertanyaan penting di ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Selumbar adalah benda yang sangat kecil seperti serpihan kayu. Tuhan Yesus mengingatkan kita, jangan sampai kita melihat kesalahan orang lain yang sebenarnya kecil seperti selumbar, tapi tidak melihat kesalahan kita sendiri yang sebenarnya jauh lebih besar seperti balok. Yang lebih gawat lagi, kalau setelah kita merasa benar, kita jadi membenarkan diri untuk bersikap salah kepada orang lain. Misalnya saat kita kesal, kita jadi memukul atau merusak barang orang lain. Nah kalau udah begitu, siapa yang lebih bersalah? Ketika kita menghadapi ketidakcocokan dan bertengkar dengan orang lain, kita perlu lebih menyelidiki hati kita daripada menyalahkan. Misalnya, ada teman yang sering sekali mengambil barang adik-adik tanpa izin. Hal itu pasti mengesalkan. Kalau mengikuti keinginan, mungkin inginnya marah-marah ya, atau membalas mengambil barangnya juga. Tapi sekarang kita mau belajar, sebelum melakukan itu, cobalah bertanya seperti ini. Kira-kira aku ada salah juga gak ya? Kenapa ya dia berbuat begitu? Mungkin setelah kamu memikirkan itu, kamu akan ketemu dengan jawabannya. Oh, ternyata aku sering menaruh barang sembarangan. Jadinya temanku main ambil karena dia juga gak tahu itu barang siapa. Atau, oh ternyata temanku itu memang gak punya banyak barang karena orang tuanya gak punya banyak uang untuk membelikan. Bukankah akan sangat berbeda perasaan dan sikap adik-adik kalau bisa memikirkan hal tersebut? Biasanya dalam suatu pertengkaran jarang terjadi loh hanya satu pihak yang salah. Itu sebabnya Tuhan mau kita mengembangkan karakter rendah hati, tidak merasa diri sendiri yang paling benar, dan juga berani untuk mengakui kesalahan.
Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar untuk tidak menghakimi dan langsung menyalahkan, tapi datang kepada Tuhan dan memberi diri untuk dinasehati, sehingga adik-adik bisa tumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Sekarang mari kita berdoa, minta Tuhan hakim yang paling adil untuk menyelidiki hati kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami memiliki Allah yang sangat adil. Ajari aku untuk tidak mudah menyalahkan dan menghakimi, tapi biarlah aku memiliki kerendahan hati untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, bacaan Alkitab hari ini adalah Kejadian 35. Selamat mempersiapkan diri untuk ibadah minggu. Tuhan Yesus